Pada suatu hari, Sayyidina Ali memanggil istrinya, Fatimah putri Nabi. Sayyidina Ali lalu meminta izin kepada istrinya untuk beristri lagi. Itu dengan rela hati dan senyuman di mulut, dia merelakan suaminya untuk beristrikan lagi. Tapi kau tahu Halimah, itu telur mentah dalam genggaman tangannya. Ayah, Bunda, izinkan apalah kiranya Ananda membawa untung nasib Ananda barang kemana. Ayah, Bunda yang tercinta, nyawa di dalam tangan Allah. Tidak tentu besok atau lusa diambil oleh yang punya. Karena itu, Ananda berharap dengan sepenuh-penuh pengharapan. Sudilah kiranya ayah bunda merelakan jerih lelah ayah bunda kepada Ananda sejak Ananda dilahirkan. Sekianlah isi surat ini. Dan dengan surat ini pula, Ananda mengucapkan selamat tinggal kepada ayah bunda. Karena Ananda mau berlayar ke tanah Jawa. Sembah sujud Ananda. Midun. 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 Apa yang udah menungkan? Udah sedih meninggalkan kampung? Atau barangkali udah menyesal menolong saya yang celaka ini? Tidak, Uni. Walaupun tidak ada Uni, saya sudah punya niat untuk tidak pulang ke kampung. Dan kalau saya menyesal atau bersedih, tentu Uni tidak saya entarkan. Kan saya sudah katakan, saya bersedia menolong kalau diperlukan. Hampir saya lupa. Uang Uni masih ada pada saya 25 rupiah. Sisa membeli tiket tadi. Udah simpan saja. Ini masih ada. Sebaiknya udah yang simpan. Bagi saya tidak ada halangan. Tapi, apa tidak berbahaya mempercayakan uang pada seorang bekas hukuman? Sejak pertama saya kena Udo selalu bicara merendah diri. Udo pandai menjentik hati saya. Masa saya tidak percaya pada Udo? Sedangkan badan dan nyawa saya serahkan. Konon lagi uang. Mulai sekarang saya mohon, Udo jangan lagi panggil saya Uni. Kalau didengar orang bisa salah paham. Sebaiknya Udo panggil saja saya Halimah. Udo sedih menganggap saya adik. Kalau Uni tidak merasa hina mengatakan saya suka sekali. Halimah, ada yang saya ingin katakan padamu. Bagaimana Halimah dan Ibu Halimah itu sampai kepadamu? Ceritanya panjang juga. Ayah saya bernama Raden Sumintarja. Beliau sangat sayang pada saya. Beliau sering mengajak saya dan ibu berjalan-jalan.
kami diajak ke kebun raya. Ini Halimah juga hebat. Kalau malam, saya selalu di Dina Bobokan. Semuanya begitu indah. Tapi seperti kata orang, panas sampai petang, rupanya hujan tengah hari. Pada suatu hari, waktu saya pura-pura tidur, ayah dan ibu bicara. Kelihatannya Akang susah. Kenapa? Tidak. Jangan disimpan dalam hati. Katakan terus terang, supaya lapang di dada. Kalau boleh saya berkata terus terang, memang ada persoalan yang memberatkan hati. Soal apa? Pekerjaan di kantor? Soal kita. Akang mau menikah. Dengan siapa? Masih dengan keluarga juga. Dengan Rukiah, anak Paman Karta. Saya sendiri sebenarnya tidak setuju. Kalau begitu, Akang bicara saja sama Paman. Itu yang sulit, Nana. Kau tahu, setelah ayah meninggal, yang membesarkan Akang adalah Paman Karta. Dia juga yang menyekolahkan dan membantu Akang mendapat kerja. Minggu yang lalu Akang dipanggil. Lalu katanya, Suminta, Paman sudah tua. Sedangkan adik Rukiah belum bersuami. Paman takut kalau Paman meninggal, Rukiah akan tersia-sia. Kawinlah dengan dia. Apa yang akan harus katakan? Akan merasa terjepit. Lalu saya menyanggupi. Moga-moga kau mengerti. Saya maklum, Akang. Kalau memang sudah begitu, saya mau bilang apa? Silahkan saja, Kang. Saya tidak keberatan untuk dimadu. Mula-mula keadaan tidak berubah. Hari Minggu, Bapak masih sering mengajak kami berjalan-jalan. Tapi makin lama, makin jarang ia pulang. Dan akhirnya ia menghilang sama sekali. Tinggallah ibu yang menderita, terlantar, dan tidak punya apa-apa. Untunglah ada sebuah keluarga Belanda yang baik. Mereka memerlukan seorang tukang masak. Dan karena anaknya sebaya dengan saya, mereka juga memerlukan seorang teman main untuk anaknya. Akhirnya kami diterima bekerja di keluarga Belanda itu. Lalu Belanda itu pindah ke Padang untuk menjadi seorang kepala kantor sebuah maskapai. Begitulah kami sampai di Padang, Udo. Selanjutnya, terjadilah apa yang diceritakan nenek. Halimah, nggak usah diingat-ingat lagi. Semuanya sudah terjadi. Tapi, mengapa ibu tidak menikah lagi?
Saya pernah menanyakan hal itu pada ibu. Tapi kata ibu, dia tidak ingin hal yang sama terulang untuk yang kedua kalinya. Rupanya perkawinan itu sangat menyakitkan baginya. Padahal ia sendiri yang membuat persetujuan. Ibumu pandai menahan diri. Sekalipun di mulutnya memberikan persetujuan, jelas hatinya tidak. Kau pernah tidak mendengar cerita tentang putri Nabi kita? Tidak. Bagaimana ceritanya? Begini. Pada suatu hari, Sayyidina Ali memanggil istrinya, Fatimah putri Nabi. Sayyidina Ali lalu meminta izin kepada istrinya untuk beristri lagi. Itu dengan rela hati dan senyuman di mulut, dia merelakan suaminya untuk beristringan lagi. Tapi kau tahu Halimah, itu telur mentah dalam genggaman tangannya, sekonyong-konyong jadi masak. Ya, karena begitu pandainya dia menahan diri. Sungguh pun di luarnya manis, tapi di dalamnya remuk. Kasihan. Badannya panas sebagai api. Itulah yang membuat telur mentah dalam genggaman di tangan jadi masak. Ya, moga-moga Halimah mendapatkan suami yang benar-benar laki-laki. Kekal sebagai suami istri. Tidak cerai hidup, melainkan cerai tembilang. Semoga apa yang udah harapkan terlaksana. Kalau nasib menentukan, ikan di laut, asam di gunung, pasti akan bertemu. Tergantung nasib kan, Udo? Iya. Siapa kira saya begitu bahagia bila bersama Bapak. Saya hanyut lagi di bawah kenangan. Ya, kenangan yang mungkin akan sampai. Dan mimpi yang mungkin akan terjadi. Susahnya, perasaan tak ubah bagaikan perasaan si pungguk merindukan bulan. Badan tembaga disangka emas. Siapa yang udah maksudkan? Diri saya sendiri. Pikiran Udo terlalu tinggi. Setiap sesuatu pasti ada padanannya. Biar bagaimana, Pipit tetaplah Pipit Jua. Mudah-mudahan apa yang dicita sampai, yang dimaksud sampai. Halimah, sudah waktunya untuk mengambil makan.